Mengapa masalahmu tidak bisa terselesaikan? Mungkin kamu terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh. Kamu menganggap masalahmu lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalahmu, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kamu. Apa gunanya Anda berbicara tentang masalahmu kepada orang lain? Apa gunanya Anda menuliskan masalahmu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran, bukan karena mereka peduli. Ketika masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan. Karena akan sangat menyakitkan, karena mereka hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa mengerti. Saat kamu lagi marah, diamlah. Karena diam itu bisa mencegah kamu untuk menyakiti hati orang lain dengan kata-katamu. Saat kamu lagi marah, diamlah daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan tanda kita tidak tahu. Diam bukan juga definisi sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa kamu matang, lebih bijak berpikir mana yang baik untuk kamu dan juga untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahan mulutmu untuk berbicara. Karena berbicara saat marah justru akan memperkeruh situasi. Tahan jarimu untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, yang akan kamu tulis hanyalah sampah. Memang kamu butuh tempat mengadu. Kepalamu sudah tidak sanggup menanggung semua masalahmu. Tapi apakah menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial bisa membuat masalahmu selesai? Ketika masalah dan amarah itu datang, berhenti dan duduklah. Kalau masih marah, berbaringlah. Tapi jika masih marah, ambil sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi setidaknya diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam tapi tahu apa yang harus dilakukan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha dianggap pandai. Berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata tapi menyakiti hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih mendengarkan kata hati. Diam bisa membuat kita bisa menikmati cara kita berpikir. Karena diam terkadang lebih baik untuk mewakilkan jutaan kepingan perasaan kita yang ada. Lebih baik diam daripada melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak, tapi ketika bijakmu diinjak dan tidak dihargai, berbicaralah dan buat orang lain diam. Karena diam adalah emas dan berbicara baik adalah berlian. Rasa kecewa, rasa marah, rasa putus asa sering sekali kita temui dalam keseharian kita. Kita ini memang manusia yang lahir dengan akal pikiran yang terkadang sulit untuk kita kendalikan. Kita kadang merasa kecewa karena apa yang sudah kita susun rapi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kita kadang marah karena ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kita jalankan. Kita pun kadang putus asa karena sudah berkali-kali kita coba, tapi selalu menemui jalan kebuntuan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan solusi dari setiap masalah kita. Dan ketika kita diberi tantangan yang bertubi-tubi, Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, jalan keluar yang diberikan Tuhan tidak langsung serta-merta muncul setelah masalah datang. Kamu harus percaya bahwa selalu ada jalan yang disiapkan untuk kamu bisa melalui dan menyelesaikan masalah tersebut. Kamu hanya butuh percaya bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Kamu hanya butuh sedikit berpikir jernih supaya jalan itu bisa kamu lihat. Kamu hanya perlu berusaha dan meminta.
Jangan pernah lelah untuk selalu meminta. Rendahkan hatimu untuk tetap percaya dan selalu meminta. Jangan meminta supaya masalah itu segera berlalu, tapi mintalah supaya Allah selalu menguatkan pundak kamu agar kamu bisa melalui masalah itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beratnya masalah yang kamu hadapi adalah pertanda bahwa Tuhan akan menaikkan derajatmu lebih tinggi lagi. Di ujung sana, di ujung masalahmu, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan hal-hal yang indah untuk kamu. Percayalah bahwa selalu ada maksud dari penciptaan kita ketika kita lahir di dunia. Percayalah bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang lahir di muka bumi ini dirancang untuk memiliki takdir yang buruk. Tidak ada manusia yang didesain untuk gagal. Selalu ada maksud untuk apa kita lahir di muka bumi ini. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu percaya bahwa dia selalu akan bisa melewati semua masalah. Manusia yang besar adalah manusia yang tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu mengambil hikmah dari semua masalahnya. Masalah akan selalu datang silih berganti pada kehidupan kita. Setelah kita menyelesaikan masalah yang ini, bersiaplah untuk menerima tantangan berikutnya. Makin kita ingin menjadi besar, makin besar masalah yang datang. Tanpa kita sadari, derajat kita akan makin tinggi dan cara pandang kita terhadap hidup akan makin dewasa dan bijaksana. Dan akhirnya, tanpa sadar, kita sudah menjadi manusia di atas rata-rata. Jangan menyerah apapun kondisi masalahmu. Jangan pernah ragukan kemampuan yang diberikan Allah kepadamu. Jangan sekali-kali kamu meragukan Tuhanmu. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari itu akan selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dalam setiap doa. Tenang kawan, masalah, tantangan, dan rintangan hanyalah warna dari setiap perjuangan. Ini hanya masalah waktu. Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu. Ada cerita orang masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, minta dipotongkan rambutnya. Begitu masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, rambut mulai dipotong, tukang cukurnya bilang, "Mas, jenengan tak kandani." Apa? Ternyata Allah itu tidak ada. Mendengar perkataan tukang potong rambut, orang ini mikir, kok wong iki ngomong Gusti Allah ra ono. Ditanya, kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak ada? Dijawab sama si tukang potong rambut, kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang Indonesia yang kelaparan? Anak miskin gak bisa makan, anak miskin gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa masuk rumah sakit. Kalau memang Allah itu ada, kemana ketika melihat orang-orang seperti itu? Akhirnya orang yang dipotong rambutnya terdiam. Dia mikir, oh bener ki cangkeme. Sampai akhirnya dia mau pulang. Dia mikir, masa aku kalah dengan tukang potong rambut? Begitu pintu dibuka, dia mau keluar, Allah langsung kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Aja ngomong podo karo Gus Miftah ya, Pak. Aku feeling aku kaya ustate ini lah tak ajar. Akhirnya apa? Dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia katakan kepada tukang cukur rambut, "Mas, saya ingin jenengan gantian tak kandani." Apa? Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak ada. Akhirnya tukang potong rambutnya bertanya, apa maksud Anda ngomong tukang potong rambut tidak ada? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba kamu lihat, kenapa di depan rumah kamu ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Dijawab sama tukang potong rambut, "Mas,
Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada, tapi salah mereka. Kenapa tidak mau datang kemari saya potong rambutnya? Apa jawaban orang ini yang luar biasa? Sama mas, kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka. Kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?